Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua dimanapun Anda berada, pada masa pandemi COVID-19 banyak problematika yang kita hadapi, tetapi kita harus bisa tetap semangat ya. Kemudian bisa produktif dalam berkarya. Insya Allah pandemi COVID-19 akan berakhir. Kita sama-sama berusaha, kita berdoa bersama. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang perkuliahan online masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, sahabat semua yang sudah mendukung channel Sumarto Manajemedo. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu bentuk inspirasi dan motivasi bagi sahabat dan teman-teman semua. Perkuliahan online masa pandemi COVID-19 ya tentunya di satu sisi memiliki tantangan, di satu sisi memiliki peluang ya. Tantangannya apa? Perkuliahan, proses pembelajaran diliburkan. Semua perkuliahan dilakukan secara online. Ini merupakan apa ya? Tantangan dan peluang bagi kita. Bagaimana setiap dosen, pendidik harus belajar dan belajar, kemudian harus kreatif dan kreatif dalam menggunakan berbagai media pembelajaran. Karena kalau tidak, kita sebagai pendidik atau dosen akan tertinggal. Jadi harus belajar, belajar, dan belajar. Tidak hanya peserta didik, tidak hanya mahasiswa yang belajar, kita juga harus belajar. Sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Selanjutnya, sahabat semua, dimanapun Anda berada, ya belajar adalah kewajiban ya. Saya pikir ini suatu hal yang biasa ya. Kenapa suatu hal yang biasa? Karena kalau kita ingin cerdas, ingin pintar, ingin dihormati, kita harus belajar. Jadi suatu hal yang wajib yang harus kita lakukan. Makanya ketika orang tua bekerja dari pagi, siang, bahkan malam, dia kepengen anak-anaknya cerdas, pintar, terutama bisa lebih cerdas, lebih pintar daripada orang tuanya. Dalam arti harapannya anak-anaknya bisa lebih sukses dibandingkan orang tuanya. Salah satu bentuk usahanya adalah belajar. Jadi banyak orang tua kita berkorban untuk kita supaya kita bisa belajar, termasuk berkorban tenaga dan bahkan berkorban uang, bahkan rela berhutang ke bank agar anaknya bisa sekolah dan belajar. Belajar adalah kewajiban. Kemudian belajar juga kebutuhan, sahabat semua. Belajar adalah kebutuhan. Sama seperti kita tidak makan, tidak minum, kita pasti lapar dan haus. Sama seperti kalau kita tidak belajar, kita akan lapar dan haus. Kita tidak bisa meraih masa depan tanpa proses belajar. Proses belajar ini sangat penting karena menjadi jalan bagi kita untuk meraih kesuksesan. Kalau kita belajar, itu tidak akan rugi. Belajar akan memberikan keuntungan kepada kita. Banyak orang-orang sukses di dunia ini, semua dalam proses belajar. Semua dalam proses belajar. Jadi belajar itu jadikan sebagai kebutuhan. Kemudian belajar adalah tidak terbatas waktu, sahabat semua. Tidak terbatas waktu, tapi menghargai waktu. Ya, kita belajar di pagi hari, belajar di siang hari, di malam hari. Jadi sesuatu yang ingin kita pelajari terus menjadi motivasi bagaimana supaya saya paham, saya mengerti, saya bisa. Belajar itu adalah tidak terbatas waktu. Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, belajar adalah tidak terbatas ruang. Masa pandemi COVID-19 ini memberikan kita banyak peluang.
agar kita belajar dimanapun dan kapanpun. Tidak terbatas ruang. Melalui rumah kita belajar, melalui rumah kita mengajar. Jadi belajar adalah tidak terbatas ruang. Belajar adalah kebaikan, sahabat semua. Dengan belajar kita bisa berbagi manfaat kepada saudara-saudari kita. Ada yang kita ketahui, kita sampaikan. Semakin banyak kita menyampaikan sesuatu yang kita ketahui yang bermanfaat kepada saudara-saudari kita, maka ilmu kita, pengetahuan kita akan semakin bertambah. Jadi belajar itu adalah kebaikan, dan bahkan belajar itu adalah kemuliaan. Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita semua, belajar, belajar, belajar. Sampai ke negeri zina, belajar, belajar, dan belajar. Kemudian belajar adalah mengelola waktu, sahabat semua. Belajar adalah mengelola waktu. Salah satunya apa? Kita menghargai waktu. Kekuatan fisik, kekuatan daya pikir kita tentunya berbeda pada masa usia muda dengan pada masa usia tua. Jadi ketika masa muda ini kita giat belajar. Kita giat belajar. Karena fisik kita masih kuat, daya pikir kita, daya tangkap kita masih kuat. Jadi kita harus optimalkan. Jangan sampai kita menyesal, sahabat semua. Karena ya tentunya penyesalan itu pasti datang terlambat. Kemudian belajar adalah puasa, menahan. Belajar adalah puasa. Kenapa puasa? Ya kita menahan diri kita supaya tidak banyak bermain-main daripada belajar. Apa kata motivator? Lebih baik saya kehilangan masa bermain saya. Saya lebih baik kehilangan masa bermain saya daripada saya kehilangan masa depan saya. Itu maknanya apa? Biarlah kita belajar di masa muda ini. Kita belajar, belajar, dan belajar. Nanti ketika masanya kita merebut masa depan yang gemilang, masa depan yang cerah. Tidak ada lagi penyesalan. Jadi harus bisa menahan diri. Jangan sampai terikut-ikut dengan teman-teman yang hidupnya hanya bermain-main dan bahkan berfoya-foya. Itu akan menjadi bentuk penyesalan yang bisa ditangisi suatu saat nanti. Kemudian apa? Belajar adalah siap untuk gagal. Tidak ada belajar langsung sukses, sahabat semua. Tidak ada belajar bisa langsung sukses, itu tidak ada. Belajar itu adalah proses untuk siap untuk gagal. Kita harus siap untuk gagal. Berapa kali gagalnya? Ya bisa 1, 2, 3, sampai puluhan. Kita gagal, tapi yakinlah di balik kegagalan itu kita punya cita-cita, di balik kegagalan itu kita punya harapan, dan itu yang akan kita kejar. Jadi kita ketika belajar harus siap untuk gagal. Kemudian apa, sahabat semua? Belajar adalah bangkit lagi, ya, bangkit lagi. Gagal lagi, kita bangkit lagi. Gagal lagi, kita bangkit lagi. Gagal lagi, kita bangkit lagi. Jadi jangan sampai menyerah, karena proses pembelajaran itu mengajarkan kita untuk tidak menyerah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, perkuliahan online, pembelajaran online. Tapi ingat, sumber belajar itu banyak. Melalui internet kita bisa mencari, kita searching informasi-informasi yang penting tentang mata kuliah kita, tentang apa yang akan kita pelajari, yang kita ajarkan. Itu peluang di balik tantangan pandemi COVID-19 ini. Tapi jangan sampai kita menyerah. Kemudian apa, sahabat semua? Belajar adalah kesungguhan. Belajar adalah sungguh. Tidak ada orang yang sukses tanpa kesungguhan. Sungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Dia akan mendapatkannya. Jadi harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Bila setengah-setengah, hasilnya nanti tidak maksimal. Jadi harus sungguh-sungguh. Setelah sungguh-sungguh, kemudian kita harus tekun. Orang yang pintar bisa dikalahkan dengan orang yang memiliki kesungguhan dan ketekunan. Orang yang pintar bisa dikalahkan dengan orang yang sungguh-sungguh dan tekun. Kemudian apa lagi? Belajar adalah selamanya. Forever, selamanya. Tidak ada belajar ya di usia muda.
Di usia tua juga kita belajar selamanya sampai kita nanti meninggal dunia, sampai ajal menjemput kita. Belajar adalah ibadah, bekerja adalah ibadah. Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan balasan. Tidak ada yang sia-sia. Jadi oleh karena itu belajar, belajar dan belajar. Dan yang terakhir, sahabat semua, belajar adalah dari keteladanan. Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik untuk kita semua. Proses pembelajaran, proses belajar yang dilalui oleh Rasulullah SAW, endingnya apa ya? Rasulullah menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan bagi sahabatnya, bagi umatnya. Dan harapan kita bisa menjadi bagian dari itu. Kepintaran kita, kecerdasan kita, kebaikan kita, kemuliaan kita tercermin menjadi satu keutuhan. Yaitu keutuhannya apa? Kita menjadi sosok teladan bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi lingkungan tempat kita bekerja. Jadi kita harus belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih sahabat semua dimanapun Anda berada. Terima kasih, semoga video singkat ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.